Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kita lambaikan tangannya yang ada di rumah. Shalom. Kita boleh bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Saya percaya saat ini kita datang kepada Tuhan. Saya percaya semua itu semua karena tuntunan Roh Kudus bagi setiap kita. Kita dari tempat ini yang ada onsite, yang ada di rumah juga. Saya percaya biar kasih Bapa, biar kasih Tuhan semakin terus menyertai kita, semakin ada di dalam setiap kita sepanjang hidup kita. Amin. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kuasa kasih Tuhan yang besar bagi kami. Kalau hari ini kami ada, kami percaya Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau teramat baik Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan hari ini, saat ini, kami mau terus perkatakan Engkau Tuhan Yesus kami yang baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Karena kami gak punya alasan untuk gak menyembah Tuhan. Kami gak punya alasan untuk gak memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa kasih Tuhan yang besar bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan, di dalam doa pujian penyembahan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan turun bagi setiap kami, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Memberkati setiap hati dan pikiran kami, bibir mulut kami Tuhan. Biar kami terus memuji-muji Tuhan di dalam hidup kami. Ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kau yang layakkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang besar. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Amin. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas
tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku, Yesus. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Besar kasih-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan berlimpah bagi kami, Yesus. Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau Allah kami, Kau Bapa kami yang besar. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami, Tuhan. Kami mau puji nama-Mu, kami mau sembah nama-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh
Engkau. Kami mau terus memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami siap terus Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Sama-sama kita menari buat Tuhan, yuk. Sama-sama kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan, yes. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tangan atas yuk, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, yes. Hosana, Haleluya. Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, amin. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau
tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini kembali. Seperti mentari yang bersinar, Seperti itu kasih Bapa. Amin. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa. Amin. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi kita katakan kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan.
Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan juga selamat tahun baru, dan kita percaya masuk 2023 kita dengan satu keyakinan iman, satu confidence. Tuhan menyertai, Tuhanlah yang membawa sepanjang tahun 2022 dan masuk di dalam tahun 2023 kita dengan kekuatan sendiri. Ada amin Bapak. Mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan, apa yang menjadi satu pesan dari Tuhan buat setiap daripada kita. Kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita minta Tuhan untuk menerangi, bahkan Tuhan untuk berbicara kepada setiap daripada kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap kami dapat memasuki tahun 2023 dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita surga. Lebih lagi Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Kami memulai menginjakkan kaki di tahun 2023 di hari Tuhan, di rumah Tuhan, di hadiratnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memimpin kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang penuh. Bahkan sepanjang tahun, apapun yang terjadi kami tahu, Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan sudah mempersiapkan setiap kami untuk dapat melewati bahkan mengatasinya. Sehingga kesaksian Tuhan akan nyata dan keluar dari kehidupan dan mulut setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita buka satu ayat saja untuk menjadi satu pesan di tahun baru ini. Satu ayat saja kita masuk ke dalam Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 kebetulan dalam bahasa Indonesia dibagi dalam dua bagian A dan B, tapi saya mau bacakan di bagian A saja. Jadi Yesaya 10 ayat 27 di bagian A-nya saja. Mari kita baca kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah siap. 1, 2, 3. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau bacakan Bapak Ibu semuanya, ini menarik kebetulan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, sederhana sekali, cuman pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ini nubuatan yang terjadi setelah nubuatan kedatangan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus ada Bapak Ibu semuanya. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu semuanya? Karena orang-orang Israel, orang-orang percaya kepada Tuhan menjadi sombong Bapak Ibu semuanya, sehingga Tuhan hajar, Tuhan luruskan, Tuhan didik Bapak Ibu semuanya. Tuhan tidak mau membunuh, memunahkan mereka, tapi Tuhan mau mendidik mereka melalui Asyur, kebetulan melalui tangan orang-orang dunia ini Bapak Ibu semuanya. Nah, banyak hal dalam kehidupan setiap daripada kita mungkin di tahun 2023, kita ini mengalami didikan Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Tuhan tidak membenci engkau, Tuhan tidak niat untuk menghancurkan engkau. Mungkin kau gagal, banyak kegagalan yang kau alami dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan. Tapi Tuhan bukan merancangkan untuk kehancuran, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan di dalam kehidupan setiap daripada kita. Nah, kita belajar banyak, ini orang Israel, orang yang sudah menerima kebenaran, melihat kebenaran, bahkan menerima keselamatan, dia menerima terang Tuhan, menerima berkat, sukacita dan damai sejahtera dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang dinubuatkan di sini, mereka menjadi sombong, mereka menjadi angkuh, mereka menjadi tidak percaya, bahkan mereka menyembah ilah-ilah yang lain juga, sehingga Tuhan izinkan melalui tangan-tangan orang asing, yaitu Asyur, untuk untuk membuat mereka sadar, untuk membuat mereka kembali kepada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Makanya di ibadah pergantian tahun kemarin malam, apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap daripada kita, bahwa orang-orang Yahudi itu Bapak Ibu semuanya, dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan sekutu-sekutunya, tapi semua dari mereka bahkan tidak mengandalkan yang mengalahkan mereka. Dikatakan di ayat 20 kan,
mereka mengandalkan Tuhan, mereka melihat, makanya dibilang sisa, dibilang remnan, itu adalah sedikit orang yang sampai kepada kesadaran tersebut. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik, kita dapat melihat Tuhan lebih lagi. Itu poin yang paling pertama yang kita mau belajar, yang menjadi pesan dari Tuhan. Jangan kita tambah marah sama Tuhan, membuat kita buta, tidak melihat lebih lagi. Tapi kita lebih lagi akan melihat Tuhan. Kita dapat memisahkan, kita dapat membedakan antara Tuhan dan bukan Tuhan, antara dunia dengan Tuhan. Kita dapat memisahkannya lagi. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Makanya dalam bahasa Indonesia cukup sederhana menjadi terjemahannya, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Jadi kehidupan kita ini penuh dengan beban, Bapak Ibu semuanya. Uangmu, posisimu, jabatanmu tidak membuat engkau lepas daripada beban dalam kehidupan. Siapapun engkau, selama engkau hidup di bumi ini. Tapi menarik dan luar biasa. Kalau di sini dikatakan Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberikan kita kelegaan, kelepasan. Tuhan hancurkan, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita. Karena setiap orang ditekan oleh dunia. Entah kamu orang kaya, orang miskin, entah kamu pejabat dan tidak punya jabatan, entah pengusaha maupun pengangguran, entah orang kerja maupun orang yang tidak punya pekerjaan. Semua orang ditekan, Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya dalam terjemahan bahasa Inggris agak berbeda, ini mau saya ambilkan sedikit. Di dalam King James Version yang lebih literal dikatakan, it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Perhatikan kata the anointing hilang dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Karena pengurapan, Bapak Ibu semuanya. Nah, di dalam terjemahan lain saya ambilkan agak lucu juga Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya akan ambilkan sedikit dalam bahasa Inggris itu di dalam NIV yang cukup literal juga tapi cukup menarik. Terjemahannya dikatakan, in that day their burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown so fat. Kata fat itu anointing Bapak Ibu semuanya. Kata you have grown so fat. Tapi maksudnya ini bicara tentang pengurapan instead of daging Bapak Ibu semuanya. Orang menjadi gemuk kan gitu. Makanya kalau saya ambilkan satu lagi di dalam Amplified Bible dikatakan, so it will be in that day that the burden of the Assyrian. Nah ada kata Assyrian pun hilang di dalam bahasa Indonesianya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini yang menekan itu Assyrian Bapak Ibu semuanya. So it will be in that day that the burden of the Assyrian will be removed from your shoulder and his yoke from your neck. The yoke will be broken because of the fat. Karena pengurapan, karena minyak. Kata fat itu dari bahasa aslinya sama persis dengan minyak dan pengurapan Tuhan. Shemen dalam bahasa aslinya. Nah ini jadi saya tidak begitu panjang lebar apa yang Tuhan mau buat setiap dari kita di tahun 2023 ini di minggu yang paling pertama. Jadi apa yang menjadi pesan bahwa ada waktunya, satu yang pertama tadi ada waktunya di mana Tuhan itu setelah mengajar, dia akan memberikan kesempatan bagi orang-orang percaya yang mau diajar. Makanya dikatakan apa? Kalau kita belakang 20 sampai 27 bahwa enggak banyak, kita ini hanya remnan, enggak semua. Walaupun orang Israel itu seperti pasir yang tidak terhitung, tapi hanya sisa yang dapat melihat, yang mau bertobat, hanya sisa yang mau kembali kepada Tuhan. Nah hari ini saya percaya kalau ini pesan waktunya, ini waktunya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Untuk setiap daripada kita menguji, ketika kita memasuki tahun 2023, betulkah kita bagian daripada sisa tersebut? Betulkah kita bagian daripada remnant tersebut? Yang masuk kembali, yang mau bertobat, yang mau sadar, yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.
Nah ini waktunya buat setiap daripada kita di tahun 2023, sehingga kita betul-betul akan lebih kuat lagi. Makanya pesan kemarin di malam tahun baru dikatakan apa? Engkau yang tinggal di Zion, engkau orang-orang yang mau tinggal di dalam gunungnya Tuhan. Orang-orang yang mau tinggal di dalam Tuhan, jangan takut. Karena banyak hal yang menakutkan di tahun 2023, tapi percayalah pengurapan Tuhan yang akan mengangkat segala beban, melepaskan engkau dari beban-beban, dari tekanan-tekanan Assyria, tekanan dunia Bapak Ibu semuanya. Jangan takut, kau bertahan dengan setia, tinggal di dalam hadiratnya. Jangan takut. Masuk 2023 dengan satu kelegaan karena semua bebanmu, tekanan hidupmu diangkat oleh Tuhan. Mungkin kau enggak lepas daripada kesulitan ekonomi, enggak lepas Bapak Ibu semua dari kesulitan dan permasalahan, tapi Tuhan memberikan kekuatan, itu yang membuat engkau lega Bapak Ibu semuanya. Engkau dimampukan. Ini bukan hanya janji-janji, ini bukan hanya motivasi, saya bukan motivator, tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Ini bicara tentang pengurapan semuanya. Nah, ini waktunya, tahun 2000, waktunya kita di Tuhan. Pengurapan itu nyata dalam kehidupan setiap daripada kita. Sehingga apapun yang menjadi beban, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan biarkan beban-beban itu menekan kita, mempressure kita di dalam kehidupan. Kita tahu beban itu tetap ada, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan dan kekuatan Tuhan, maka kita punya kemampuan, bahkan pengurapan Tuhan tadi yang ada di dalam kehidupan kita, yang membuat kita kuat untuk kita lepas daripada semua tekanan tadi. Makanya Tuhan Yesus berbicara tentang apa Bapak Ibu semuanya di dalam Matius, engkau yang berbeban berat, come to me, datang kepadamu. Pasanglah kuku, dibilang tadi itu leher yang ditekan Bapak Ibu semuanya, dan bahu tadi yang penuh dengan beban tadi itu bicara kayak sapi Bapak Ibu semuanya. Nah karena apa? Engkau dipasangi kuk dunia, engkau dipasangi kuk Assyria Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, datang, kuk tetap ada, tapi kekuatan karena engkau berjalan bersama aku Bapak Ibu semuanya. Karena ketika pada zaman itu orang-orang Israel itu berjalan dengan dua sapi Bapak Ibu semuanya. Nah biasanya sapi yang belajaran dengan sapi yang pengalaman. Nah Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai sapi yang pengalaman, yang mengajar sapi yang tidak berpengalaman. Sehingga semua beban ada di dia, tapi dia melatih terus. Melalui persoalan, melalui tekanan, dia tidak kalah, dia tidak lemah, dia tidak kurang. Tapi dia tetap akan kuat karena dengan tekanan dunia ini, dengan persoalan dunia, dia sedang melatih kita untuk menjadi kuat. Sehingga ini bukan menjadi persoalan, bukan menjadi stres buat kita, tapi menjadikan kita lebih kuat lagi. Menjadikan kita punya kelegaan di dalam kehidupan di dalam dia. Ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ini pengurapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan memasuki 2023, orang-orang pilihan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Jadi ini janji Tuhan, karena Tuhan tahu semakin hari semakin sulit, apalagi tahun 2023, begitu banyak tekanan ekonomi. Prediksi-prediksi, kesulitan-kesulitan, bukan hanya ekonomi di Indonesia. Mereka memprediksikan akan terjadi tsunami, akan terjadi banjir, akan terjadi gempa bumi di Jakarta. Ini menakutkan, ini menjadi tekanan. Uangmu, jabatanmu, keahlianmu, kehebatanmu, semua tidak berlaku. Itu terjadi. Tapi percayalah, Tuhan mengurapi engkau, sehingga memberikan engkau kelepasan. Memberikan engkau kelepasan. Di tengah ancaman dengan urapan Tuhan engkau kuat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah ini pentingnya setiap daripada kita untuk dapatkan yang namanya pengurapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu, maka dia akan mengurapi engkau, dia akan melepaskan engkau, dia akan mengajar engkau, dia akan menerangi engkau. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Sehingga kita berjalan di tahun 2023 betul-betul dengan pengurapan Tuhan. Dia akan membimbing kita, mendidik kita. Di tengah kesulitan dia bukakan jalan. Di tengah tekanan dia berikan penghiburan dan kekuatan.
Di tengah kegelapan dia memberikan satu terang. Di tengah jalan yang stuck, dia bukakan jalan. Nah, ini pengurapan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya percaya Bapak Ibu semuanya banyak akan terjadi yang namanya hal-hal yang menakutkan. Akan terjadi hal-hal yang menyesatkan di tahun 2023. Banyak sekali ancaman-ancaman dan tekan-tekanan, tapi kita semua akan menjadi menang. Karena pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Akan bukakan di dalam perjanjian baru. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan demikian bahwa, bentar saya bacakan bahwa, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Pengurapan selain melepaskan kita tadi Bapak Ibu semuanya, pengurapan juga memberikan kita terang, pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Sehingga pengurapan ini luar biasa ketika penyesat-penyesat, antikris itu ada, hari-hari ini sudah ada dan sudah bekerja, dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 tadi, di ayat 18, tapi pengurapan Tuhan akan memberikan kita terang, pengetahuan, sehingga kita terhindar dari penyesatan-penyesatan antikris tadi Bapak Ibu semuanya. Bahkan saya akan teruskan sedikit di ayat 27 dikatakan, 1 Yohanes 2 ayat 27-nya dikatakan apa? Dikatakan bahwa sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ini penting, pengurapan hanya akan ada ketika Tuhan itu tinggal dalam kita. Kadang-kadang dia akan tetap tinggal dalam kita, tapi kadang-kadang kita melupakan dia, Bapak Ibu semuanya. Tapi di bagian terakhir ini dikatakan, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Dikatakan kata tetap, bukan hanya dia tetap tinggal dalam kita, tapi kita kadang-kadang tidak tetap tinggal di dalam dia. Kadang kita ikutkan dia ketika masalah datang, dan ketika tidak teratasi kita tinggalkan dia lagi, kita kesampingkan dia Bapak Ibu semuanya, tapi biarkan engkau hari ini di tahun 2023 engkau memerlukan pengurapan. Sehingga ketika engkau tinggal tetap di dalam dia, maka pengurapan itu akan melepaskan engkau. Pengurapan itu akan menerangi engkau. Pengurapan itu akan memberikan pengetahuan kepada engkau. Pengurapan itu akan mengajar engkau. Maka dikatakan engkau gak perlu diajar oleh orang lain. Karena pengurapan yang ada di dalam dia. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu rohnya yang tinggal dalam kita. Itu yang akan mengajar kita, menerangi kita, memberikan pengetahuan kepada kita, bahkan melepaskan kita. Nah makanya dikatakan, engkau yang tinggal di dalam dia jangan takut. Yaitu Roh Kudus, makanya kenapa pengurapan itu Bapak Ibu semuanya kita tumpangi, yang namanya minyak anointing oil. Karena supaya roh itu betul-betul bekerja, sehingga kita tidak lupa bahwa hidup kita ini hidup yang diurapi. Kita berjalan di dalam pengurapannya, yaitu pengajarannya, kelepasannya, guidance-nya, pengetahuannya. Dan kita percaya, kita akan menang. 2023, tahun pengurapan. 2023, tahun kelepasan. 2023, tahun kelegaan buat setiap daripada kita. Ketika kita terus berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Saya nggak tahu berapa banyak daripada setiap kita di tahun 2022, tekanan Asiria itu betul-betul menekan hidupmu. Engkau diperbudak, engkau dibebani, engkau diikat bahkan punggungmu seperti sapi yang dipasangi kuk oleh Asiria. Tapi hari ini janji Tuhan yaitu kelepasan. Pengurapan dia yang akan melepaskan ketika dia ada dalam hidupmu.
yaitu rohnya, Roh Kudus ada dalam hidupmu, dia akan melepaskan engkau. Dia akan menerangi engkau, dia akan memberikan pengetahuan kepada engkau. Oleh karena itu jangan takut, 2023 akan semakin nyata. Engkau dapat melihat Tuhan karena pengurapannya. Ini tahun pengurapan. Engkau yang mau percaya dan engkau yang mau terima, kau angkat tangan, kau taruh di dada. Saya akan berdoa, Tuhan kau melihat tangan-tangan yang ditaruhkan di dada. Dia mau merendahkan hati. Dia mau acknowledge Tuhan. Dia mau mengakui Tuhan. Dia butuh Tuhan. Dia butuh pengurapan. Roh Kudus tinggal tetap dalam hidupnya, akan menerangi dia, mengajar dia, melepaskan dia, bahkan membebaskan mereka yang mau menerima engkau dan pengurapanmu yang baru. Terima pengurapan ini. Di tahun 2023 kau akan melihat. Bahkan melihat lebih lagi Tuhan dalam hidupmu. Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Kau dapat memisahkan dunia dari Tuhan. Engkau dapat betul-betul melalui apa yang Tuhan izinkan. Kau dapat melihat Tuhan. Kau sungguh membutuhkan Tuhan. Kau sungguh mengalami Tuhan. Kau sungguh intimasi dengan Tuhan. Kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur. Tahun 2023 kami step in Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kami akan stand out di tahun ini Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu. Yang lemah, yang sakit, yang dalam permasalahan. Tuhan pengurapan-Mu yang akan melepaskan mereka. Pengurapan-Mu yang akan menyembuhkan mereka. Biarkan mereka pegang dan mereka tinggal tetap di dalam pengurapan. Mereka tinggal tetap dan Engkau tinggal tetap dalam kehidupan mereka. Mereka akan melihat goncangan dunia, tekanan dunia, threatening dunia tidak akan berlaku dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan beracara dalam kehidupan setiap daripada mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengangkat tangan kami ke atas Tuhan untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan. Yaitu kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, kami berjalan di dalam pengurapan, dan kami percaya akan pengurapan, dan kami percaya pengurapan yang sudah melepaskan kami. Begitu banyak hal yang kami lihat di depan, yang menakutkan, tapi kami percaya kelepasan sudah terjadi, kelegaan sudah terjadi, terang sudah nyata, dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami, dan mengajar kami. Kami terima pengurapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya dan sudah menerima pengurapan katakan amin. Selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap daripada kita di tahun 2023. Kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada setiap orang. Sehingga betul-betul nyata bahwa sisa orang-orang percaya nyata masuk di dalam nubuatan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.